Masih dari kasus tewasnya polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, saudara, melalui pengacaranya, keluarga melihat ada luka goresan di leher Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat yang disebut bisa dijadikan indikasi pembunuhan berencana. Sementara permintaan otopsi ulang segera digelar dengan melibatkan 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Permintaan otopsi ulang jenazah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat disetujui polisi. Jenazah sang brigadir mesti diotopsi ulang karena muncul sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Di antaranya temuan luka sayatan di tubuh jenazah. Yang mengotopsi adalah tim di luar kepolisian yakni dari TNI dan swasta. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari Rumah Sakit salah satu swasta nasional atau kolegium forensik. Mereka bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi tim dia. Jadi supaya ini benar-benar transparan dan otentik. Kenapa kami menolak otopsi yang lalu? Karena otopsi yang lalu dikatakan matinya itu karena tembak-menembak. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Demi menjaga jenazah, sejumlah anggota Ormas menjaga lokasi pemakaman. Otopsi ulang jadi tantangan dokter forensik harus berlomba dengan proses pembusukan jenazah agar data otopsi ulang bisa dibandingkan dengan data otopsi awal. Kalau misalnya data hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama, dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi, mungkin lebih cepat, lebih baik ya sebelum terjadi suatu pembusukan. Otopsi itu kan adalah salah satu bentuk dari proses penyidikan ya. Jadi kita harus bagaimana kita tetap harus lewat penyidik supaya hasil otopsi tersebut sahih. Selain otopsi, keluarga menemukan luka goresan di leher Brigadir Yosua. Ini jadi bukti baru dugaan percobaan pembunuhan. Di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang. Dari keterangan kuasa hukum keluarga dan penyidikan tim Barreskrim Polri, sejumlah luka tak cuma oleh peluru, namun juga sayatan benda tajam dan lebam akibat pukulan. Memar di perut, kuku tangan yang dicabut, serta jari yang patah. Lalu sayatan di kaki dan bawah mata, luka jeratan di leher, hingga rahang yang lebam dan bergeser posisinya. Penyelidikan dari segala penjuru sedang dilakukan. Tak cuma polisi, Kompolnas dan Komnas HAM juga menyelidiki kematian sang brigadir di rumah Kepala Divisi Propam Nonaktif, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Sementara Kompolnas bertanya kepada keluarga, Komnas HAM menyelidiki luka sang brigadir. Target Komnas HAM pekan ini selesai menyelidiki luka-luka Brigadir Yosua. Dalam minggu ini, ya kan, semua informasi terkait model luka dan luka karena apa dan lain sebagainya, kami minta masukan dari ahli ya sebagai proses awal yang nanti ini bekal kami untuk bertanya kepada teman-teman dokes yang melakukan otopsi. Berpacu dengan waktu, penyidikan polisi kini disorot publik. Transparansi yang jadi andalan dinanti demi mendapat kepercayaan publik. Bagaimana institusi Polri menangani kasus penembakan anggotanya yang diduga melibatkan anggota lainnya di rumah seorang jenderal polisi? Tim Liputan, Kompas TV.
Dan saudara, informasi terkini keinginan keluarga Brigadir Yosua agar penyebab kematian anaknya ini diungkap secara transparan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jumadi yang saat ini berada di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Jumadi, selamat siang. Apa saja bukti baru yang diungkapkan oleh pihak keluarga atas kematian Brigadir Yosua? Ya, Nilu dan saudara Pak sudah sampaikan barang bukti yang ditemukan di lubang yang terbaru yaitu ada luka di bagian leher dan kuku mengalami luka. Selain itu pihak keluarga juga menemukan kejanggalan di rahang korban yang bergeser. Selain itu perut bagian kiri dan kanan juga lebam. Jumadi, apakah pihak keluarga sudah mendapatkan tim dokter dan juga tanggal ekshumasi atau pembongkaran makam untuk otopsi ulang dari Brigadir Yosua? Sampai saat ini pihak keluarga belum mendapat tim dokter yang pasti untuk melakukan otopsi ini, dan pihak keluarga juga menunggu cepatnya otopsi ini dilakukan supaya kasus ini terang menerang. Dan dapat saya sampaikan informasi juga bahwa hari ini pihak keluarga mendatangi Polda Jambi, namun belum mengetahui apakah kedatangan ini terkait proses otopsi atau proses penyidikan lainnya nih, Bu. Baik, hari ini keluarga akan datang ke Polda Jambi, nanti akan kita lihat pengembangannya. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jumadi langsung dari Jambi.